Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di seri Mastercam X9. Kita akan melanjutkan pembahasan Weld Outlet ini ya, Weld Outlet 12 in S40. Jadi kita telah menggunakan gambar tambahan ini sebagai benda awal, yang mana itu nanti akan kita jadikan benda seperti ini. Kita bisa langsung menggunakan rest mill dan kita memilih containmentnya dengan memilih bidang yang terluar, yaitu bidang pada lingkaran yang terluar ini. Kita buatkan terlebih dahulu create, kemudian curve, one edge, pilih bidang yang terluar itu adalah ini, kemudian klik OK. Rest mill itu akan membaca sampai pada bagian yang tengah sini. Sedangkan bagian tengah ini kan berlubang karena bentuknya kan tabung, otomatis nanti kita harus menghilangkan toolpath di bagian tengah sini. Oke, langsung aja kita mulai dari surface road, rest mill, kemudian oke, pilih surface-nya dengan klik ini, pastikan yang aktif itu adalah select face, kemudian langsung kita pilih face-nya 1, 2, 3 seperti ini, kemudian klik OK. Jangan lupa batasan atau containment-nya kita pilih dari garis yang kita bikin tadi, kemudian klik OK, OK, dan pilih tool yang hendak digunakan. Misalnya kita punyanya adalah tool 12, maka kita klik OK dan kita tentukan di sini mungkin kira-kira 600 dan di sini kira-kira mungkin sekitar 1700. Pemakanan per toolsnya, per sisi tajamnya sekitar 0,09. Kemudian bang rate bisa diatur sesuai dengan kekerasan bahan dan bahannya, end mill-nya, jadi ini bebas. Kemudian surface ini saya memilih dari absolute agar nanti dia retract-nya pasti berada di atas titik 0. Kemudian ini saya pakai mungkin sekitar 15, ini mungkin sekitar 3 mm dari benda kerja. Saya gunakan incremental karena di sini bendanya kan semakin ke bawah sini semakin rendah. Ini ya, semakin rendah, bentuknya tidak flat seperti itu. Kemudian pilih outside, tujuannya adalah pengerjaannya toolpathnya nanti sampai bagian yang terluar, sehingga dipastikan bagian yang terluar sini itu terkena pemesinan. Kemudian di sini step down yang diatur itu tergantung dari bahan, sama ya. Kalau misalnya end mill-nya bagus, ini bisa sampai lebih dari 2 mili. Perpindahannya atau step over ini bisa kita pakai sesuai dengan perencanaan, jadi bebas tergantung dari benda kerjanya. Kemudian di sini saya optimize cut order dan ini saya pilih full surface. Full surface harapannya karena ini dia ada bidang-bidang yang loft istilahnya ya, atau lingkaran-lingkaran di sebelah sini, jadi dia nanti biar full surface. Kemudian cut depth ini saya biarkan, cap setting saya pastikan use plunk and retract rates in transition motion. Kemudian advance ini biarkan, tidak masalah. Kemudian kalau sudah settingannya ini dirasa sudah benar, oke, tunggu prosesnya, nanti akan sedikit lama. Oke, setelah prosesnya selesai, kita perhatikan di sini garis biru ini adalah garis toolpath pemotongan. Kita tidak memerlukan karena di sini dia berbentuk tabung, maka kita potong dengan cara kita buatkan dulu pemotongnya. Bisa dibuat dari garis yang terluar sini, terdalam sini ya, sorry. Create, kemudian dari curve, one edge, saya pilih yang terluar sini, yang terdalam maksudnya. Jadi ini ya garis yang ini. Oke,
Kita perhatikan sini, oke. Jadi bagian yang tengah ini nanti kita potong agar tidak membuang gerakan. Gerakannya tidak terlalu mubazir, karena kalau kita lihat di sini, ini nanti dia akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Karena dia harus potong di bagian tengah, sedangkan tengahnya ini kan berlubang. Jadi kan 18 jam, 57, 19 jam. Jadi kita potong dengan cara toolpath, kemudian pilih trim. Ini trim toolpath, select trimming boundaries, pilih pemotongnya, klik ini, kemudian OK. Sekarang kita lihat enter a point on the side to keep. Jadi bagian mana yang hendak kita pertahankan. Kalau kita potong yang luar, ya kita klik di bagian dalam. Kalau kita pakai yang luar, kita klik bagian dalam. Itu seterusnya. Jadi saya lihat dari top seperti ini, kita klik sembarang di luar, gitu ya. Sembarang di luar nanti muncul di sini, karena yang kita gunakan itu adalah bagian yang sebelah sini. Bagian dalam tidak kita hilangkan. Setelah muncul ini, klik operation yang hendak dipotong. Klik ini ya. Kemudian ini biarkan aja, nggak masalah. Klik OK. Sama, prosesnya nanti akan lama. Jadi dipengaruhi juga dengan kemampuan komputernya masing-masing. Agak lama, nanti akan saya potong videonya. Oke, kita perhatikan di sebelah sini, bagian yang dalam ini sudah tidak ada, sudah tertrim, sudah terpotong. Kalau yang kuning, warna kuning ini dia gerakan rapid, jadi nggak masalah, karena cepat ya, gerakan rapid. Kemudian kita lihat di sini, dari verify, waktu yang diperlukan masih 5 jam 41 menit, 6 jam. Jadi kalau dirasa terlalu lama dan kemampuan endmill-nya masih bagus, bisa diotak-atik di tadi itu ya, di bagian toolpath dan di bagian pemakanannya itu diotak-atik. Hasilnya nanti seperti ini. Kalau kita zoom di sini, dia bagian yang sebelah sini ini dia press pada titik 0. Press pada titik 0. Jika kita hendak melakukan finishing, ya melakukan finishing, maka lebih baik di daerah sini ini dia masih ada sisa yang kita lakukan finishing. Di samping nanti step overnya ini kan dia sekitar berapa tadi, 5 ya, sekitar 5. Ya nanti ini juga enggak seperti itu. Jadi kita berikan finishing dengan cara kita atur di parameter ini, kemudian stock to leave on drive ini kita tambahkan berapa milimeter hendak kita finishing nantinya. Misalnya ini 0,2 atau 0,1 terserah, tergantung dari perhitungannya masing-masing. Kalau 0,2 itu mungkin dia 2 kali finishing untuk memastikan permukaannya lebih halus, lebih smooth. Karena kadang karena adanya gram ya, itu nanti mengakibatkan permukaan itu tergores, sehingga mungkin perlu lebih tebal, jadi 2 kali finishing atau berapa kali finishing. Tapi otomatis itu waktunya nanti akan sangat lama. Oke. Jadi ini stock to leave-nya saya pakai 2. Kita regenerate, nanti waktunya akan lumayan lama, dia akan baca, meskipun komputernya cepat tetap akan lama prosesnya ini ya. Akan saya skip nanti.
Oke, prosesnya sudah selesai. Kita lihat nanti tampilannya ketika kita verify. Kita verify dengan langsung klik N. Jadi ketika kita zoom di bagian sini, ini masih ada sisa dari bahan karena kita mengaktifkan ini ya. Ini kalau kita aktifkan nanti kelihatan bahan tersebut dia termasking apa tidak. Jadi ketebalannya ini masih ada untuk proses berikutnya agar tidak sampai ngeblong dan permukaannya nanti bisa lebih smooth, lebih halus dengan ukuran yang sesuai. Tentunya itu juga akan melihat dari karakter mesin yang digunakan, karena setiap mesin itu kadang berbeda-beda ya. Jadi operator pasti akan sangat memahami hal itu. Oke, ini adalah cara yang pertama, dan cara yang berikutnya juga ada. Banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk mengerjakan benda seperti ini, tergantung dari selera programmer. Semoga ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan di proses finishingnya nanti, insya Allah di video yang akan datang. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.